Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halim sattar, al-mutafaddil bil ata'il midrar, an-nafi qada'uhu bima tajri bihil aqdar, yudni wa yub'id wa yushki wa yus'id wa yuhbitu wa yus'id, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukawwirul laili 'alan nahar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i biman yusalli 'alaihi minan nar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ma tala'a fajrun mastanar. Allahumma ajirna minan nar wa tawaffana mal abrar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi bil asraqul qailin syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, hadir khusus para guru-guru agama atau masyarakat, jemaah langgar di sini, jemaah Darul Anwar, apa namanya? Ya, semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mendapatkan kesehatan dan keafiatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat berpuasa sebagai pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah SWT, dan juga kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk dan pertolongan melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar yang mulia ini. Dan sekarang kita menunggu waktu isyraq, melaksanakan majlis ta'lim atau mengkaji ilmu agama yang kita harapkan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat hingga menghasilkan amal-amal saleh yang diridai oleh Allah SWT, hingga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Sulaiman Ad-Darani, tokoh tasawuf. Daran itu ada satu kampung di negeri Damaskus. Beliau ini adalah seorang tokoh tasawuf yang diantara munajat beliau. Arti munajat itu hamba ini berdoa kepada Allah ketika sendiri. Itu namanya munajat. Berbisik-bisik, kalau kita itu kan berbisik-bisik. Nah, sedang bermunajat atau sedang berbisik-bisik kepada Allah Ta'ala, inya seorang aja nang berpandir kepada Allah, berdoa di kala keadaan tengah malam atau waktu sunyi. Lalu rupanya munajat beliau itu ada nang kawan mengatakan dan mencatatnya. Apa kata beliau? Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabatani bidzambi, jikalau engkau menuntut ulun ya Allah dengan dosa, ada dosa yang terjadi pada diri ulun, lalu ulun dituntut untuk mempertanggungjawabkan dosa itu. La atlubannaka bi'afwik, aku pasti akan menuntut juga kepada sampeyan dengan kemaafan. Artinya siapa kalau ini berdosa ya Allah, kayak apa aja gananya dosa ulun dibanding dengan kemaafan sampeyan, pasti dosa ulun ini kalah atau lebih kecil dibanding dengan kemaafan Allah Ta'ala. Nah, jadi kan ini supaya kita jangan sampai menganggap mustahil. Siapa aja dosa kita tuh harus selalu punya harapan yang besar agar Allah Ta'ala mengampuni. Jadi paling gila dosa adalah ketika hamba itu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kayak apa aja gananya dosa kita, pasti Allah Ta'ala mampu mengampuninya. Ada dosa itu paling gila, juga kamu kata maafi lagi. Demo Allah Ta'ala itu kan.
Hamba itu kalau bujur-bujur minta ampun kepada Allah, Allah siap mengampuninya. Jadi keseriusan si hamba itu yang penting. Jadi ya sedikit, jikalau engkau ya Allah nanti memperhitungkan dosa-dosa ulun di hari akhirat, ulun akan meminta kemaafan pian juga ya Allah sekuat-kuatnya. Wala in talabtani bi bukhli, jikalau ulun ya Allah di dunia ini ada pernah melakukan sesuatu kebakhilan, kita kikir, kita pulang pamalar terhadap kewajiban yang ada yang harus ulun lakukan. Apakah kira harta itu kan atau hak, apakah ada mau menunaikan misalkan di dunia ini karena suatu ketidaksadaran lah, kada merasa bahwa itu kada bagus menahan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan kikirnya ulun ya Allah, padahal harusnya diberikan tapi karena lupa atau sebagainya ada melakukan. Lalu itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ulun diponis sebagai hamba yang kikir atau pamalar dari kewajiban tadi. Jikalau demikian terjadi ya Allah, la'atbubannaka bisakhaik, ulun akan menuntut pian ya Allah dengan kemurahan sampian. Artinya Allah itu pemurah kepada hamba-hambanya, tidaklah Allah itu pemalar kepada hamba-hambanya. Luas sekali rahmatnya Allah Ta'ala, kepemurahan Allah itu luas sekali kepada hamba-hambanya. Kemudian dikata beliau, lain ada khaltanin nar lakhtartu ahlan nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Dan jikalau sampian ya Allah memasukkan ulun ke neraka gara-gara misalnya kesalahan tidak dapat dimaafi, gara-gara dosa terlalu besar hingga vonis terlaksana, yaitu divonis sebagai ahli neraka, lalu ulun dilempar ke neraka. La akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Aku akan bercerita kepada penduduk neraka bahwasanya ulun ini cinta kepada sampian ya Allah. Arti cinta itu kan taat, masih mematuhi bagi segala yang Allah telah perintahkan itu. Jadi artinya cinta itu mematuhi. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita akan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan mematuhi segala anjuran beliau dan kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau, mengikuti segala apa yang beliau contohkan. Itu kan arti cinta, itu patuh dan mengikuti. Nah, begitulah sehingga cinta ini memang luar biasa. Rabiatul Adawiyah itu kan sedih, saking cintanya kepada Allah Ta'ala kan, seandainya di neraka itu kalau melihat Allah Ta'ala, artinya kan dengan cinta kepada Allah Ta'ala, kepada di neraka itu masih ada dapat, yaitu kan bisa aja Rabiatul Adawiyah aku kada apa-apa seandainya kan dilempar ke neraka asalkan masih dapat mendapatkan cinta kepada Allah SWT atau memandang kepada Allah Ta'ala nang laisa kami syai'un. Itulah cerita-cerita orang-orang hamba-hamba yang mencintai kepada Allah SWT. Pernah tercerita bahwasanya Rabiatul Adawiyah, seorang wali Allah Ta'ala biminian ini, pada suatu malam ketika sidin guring kamasukan maling, rumah sidin dimasuki maling, sidin baratan guring. Mungkin sudah tuhakan lah Rabiatul Adawiyah ini kan wali Allah Ta'ala biminian. Lalu maling tadi mengumpulkan segala benda yang kawa diambil. Nah, ada harganya kan di rumah itu. Mungkin kada seberapa bang, cuma lumayan aja kawa diambilnya kan. Benda-benda yang di rumah tadi dicuntannya. Nah, sudah siap semuanya dibuatnya dalam ya kain dipuntalannya kan. Nah, dibawa keluar. Sekalinya lawang pajak keluar ini hilang. Rumah ini rata senyanya, kada desain lawangan. Berarti masuk kawah. Ya kali lungkang masuk atau di mana masuknya kan kawah. Biar nak keluar rata sebenarnya pampan. Kada ada lagi jalan yang keluar nih. Semuanya rata. Kada ada jalan untuk keluar. Tuknya mari itu manis anu kan lawang tadi kan dikatakan nih jalan masuk kayak ini kan lewatnya ke sini pulang, tapi hilang semuanya. Rata, jadi kawin rata. Bingung kok nih. Nah, duduk kayak memikirkan di mana lawang tadi kan posisinya tadi. Lalu ada suara tanpa wujud, ujar suara tadi, Anda baju atau segala harta yang ikam ambil tuh, Anda di lantai, yang dibawa nih, silahkan ikam keluar di pintu itu. Dia maling lima andak kepada barang cuntanan tadi, sekalinya lawang ketahuan. Oh di sini kan lawangnya sekalinya, nah imam andak tahu ketahuan di lawang tadi. Nah, lain pulang punya kan penglihatannya nih, melihat ada lawang. Oh sini kan lawangnya. Lalu si maling ini menciri kan. Nah jangan kali nampak di cirinya si lawang sini. Nah cirinya memang keluar kan. Nah,
Ibah maciri ambil bang biasa kan harta cuntanan tadi. Biar nama ambil anak bebulik hilang pula. Lawang tadi, lawan ciri-cirinya hilang. Nah, tak keliling dia tak melawang pula. Nah itu Allah Ta'ala Maha Kuasa lah memperlakukan hambanya demikian. Bila diambil barang nah ada cuntahan tadi hilang lawang. Bila diandap ada pulang lawangnya. Ambil hilang. Bila diandap ada pulang. 3 kali berturut-turut kayak itu. Nah, kayak ubah-ubah gitu. Tampilannya nih ubah-ubah. Nah, berapa kali kan melakukan itu ada khawatir terus nih bila ambil barang hilang lawangnya kan rata penglihatan tadi sekeliling nampak ruangan tadi. Lalu pulang suara dia muncul pulang. Amun si Rabi'atul Adawiyah ini wali Allah Ta'ala ini guring, maka kekasihnya kada saling guringan. Artinya Allah Ta'ala selalu menjaga walinya ini, tidak akan ada orang yang berhasil mengganggunya atau merugikannya. Nah, akhirnya maling ketakutan ini kan, ada macam-macam bisa orang yang jingkirnya namanya. Mungkin seorang bisa mati di sini kan atau kayak apa lah. Ada suara yang beres ini menakutkan sekali. Biar diandaknya barang nahan juntan tadi ada lawang keluar ini kan jadi menyuntan namanya. Nah, begitu ceritanya kan Allah Ta'ala menjaga walinya itu. Nah, karena ada izinnya apa lah? Karena ada izinnya kan anunya tadi apa barang wali tadi dicintai Allah Ta'ala. Padahal wali Allah Ta'ala itu ada depan cintaan dunia lah. Tapi kan ketika dunia itu penting bagi wali Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jagakan untuk wali. Nah, itu kan. Ada cerita bahari itulah pulang. Ini lain pulang kisahnya buat apa? Ini wali Allah Ta'ala kan berhubungan hendak mengilangi wali Allah Ta'ala nang taharap lagi. Nah itu lupa tuh namanya lah. Itu siapa ulama di Hadramaut itu. Di wali Allah Ta'ala nang ini kayak bapak berhubungan hendak bilang kepada wali nang tatuha paguruan kan dan wali nang tinggi pangkatnya. Jadi ketika di tengah jalan berhubungan tadi ada perampok. Nah, maka pada rombongan ini banyak ada orangnya. Perampoknya banyak lagi pada seorang. Nah, waktu itu masih sudah mulai ada senjata, mulai ada situ senapang. Lalu diancamnya oleh perampok. Nah, lepaskan, Pak, tinggalkan semua harta kalian, turunkan ke tanah. Nah, bila melawan kami timbak. Nah, sudah dikurungnya oleh perampok kan dengan dengan senapang tadi kan, ditodongnya pakai senapang tadi. Ada nama lawannya ini. Apa dia mandang anak buah sidin kawanan murid-murid sidin mandeki ke tanah namanya barang-barang dibanyak kaya kan baju saragaan harta dibawa. Nah, makin berbarak kan perampoknya tadi pas wali Allah Ta'ala nang pimpinan rombongan tadi baru siap Allah disini. Nah baru siap Allah langsung berparap ini menggetar. Nah menggetar beradaan menggetar kalapasan menggetar beradaan. Nah, menggetar kada unti tangannya menggetar ya Pak unti tangannya menggetar ada unti lawan kalapasan menggetar terus tangannya kalapasan berapa ekor hubungan jaka 40. Nah berarti kalapasan senjata gugur ke tanah berarti dah ambil lagi tangan kali tiran muampih. Nah ibunya bukahan perampok tadi. Nah meninggal senjata dari bukahan berarti. Nah, alhamdulillah selamat kita dari apa nih dari serangan orang yang jahat tadi. Ambil harta tadi kan senjatanya bisa diambil kan ampun orang lah. Terus melakukan perjalanan bagi tangan pada sunyi karena terus melakukan perjalanan. Akhirnya sampai ke tempat wali Allah Ta'ala nang paguruan tadi nih. Paguruan harus kalau warga Tuhan bilang kasih Tuhan, artinya kan ambil berkah dan nasihat dan sebagainya. Lalu bercerita kami tadi di pertengahan perjalanan diancam orang nih senjata kan ditimbak orang nih. Lalu di antara kami ada yang berteriak Allah. Akhirnya perampok tadi kalapasan senjata nih. Rupanya zikirnya kuat bener lah sampai maulah hati perampok ini gugup langsung. Seperti Nabi kan diancam oleh orang kafir. Ketika itu kan Nabi menjawab dengan Allah, lalu perampok itu kalapasan senjata. Nah, padahal kan itu baik jalannya. Kada ada membalaskan, membela diri saja. Sekalinya wali Allah Ta'ala Tuha tadi memberikan pelajaran kepada wali nang ta'anum tadi. Ujian sidin, jakanya ikam kada usah bangka itu kan. Pasrah aja nih. Ketika hartamu diambil orang tadi, lalu ikam merasa dirimu tuh rendah sekali kan, terhina sekali di hadapan Allah Ta'ala. Artinya kami ini kada berdaya, kada bakotek. Lalu ikam sendiri perasaanmu tuh rendah sekali hingga ikam menebat tawadukmu tuh menjadi nyata pada penghambaanmu kepada Allah Ta'ala. Kami kada berdaya berupaya sehingga kami dikalahkan oleh orang lain.
Nah sakalinya wali nang tatuhani lain pula nasihatnya nih. Kayak apa jadi menikah mengucapkan Allah tadi kan perampok di bukahan, kawal ikan menyegah hatimu daripada sombong, merasa menang lawan kan jikir tadi kalah orang kawal ikan melawan hatimu sini merasa harap, mesti ada bangga lihat kami wali Allah Taala bang, masa kami selamat berdaan dia perampok kalah. Itu kan mungkin ada perasaan sombong mana sini muncul di hatimu ketika ikan ditolong Allah Taala. Jika seandainya ikan tidak ada melawan, ikan pasrah aja apa yang terjadi terserah Allah Taala. Lalu sini ikan ketika hartamu diambil ikan merasa lemah, merasa kuncut, merasa kalah, ikan berpasrah ke Allah Taala. Tahu untuk hatimu berarti kepada Allah Taala. Dan ternyata orang wali lain pandangannya. Jadi ada wali nang mana di situ nya memang Tuhan dari mana lawannya. Tapi ketika manangnya ada sombong. Tapi ada juga wali itu kalah di pintangan kalah itu situ mendekat kepada Allah Taala. Perasaan batinnya itu lebih kuat tawaduknya kepada Allah. Nah begitulah kisahnya. Jadi kita jangan meniwas deh. Kenapa aja orang wali kemalingan misalnya kan? Makanya ada wih nih maling katulahan nih kada haluan. Itu dia wali Allah Taala aja kemalingannya bisa. Jangan kita beranggapan wali itu ada bagus kemana? Mungkin itu Allah Taala berikan pelajaran kepada mereka. Jadi macam-macam Allah Taala mendidik makhluknya hamba-hambanya. Jadi kita kayak ini kada menilai salah mana? Kayak itu kada menilai salah juga. Nah penting kayak apa hubungan kita kepada Allah. Jadi kan orang wali nang ta'anum dari kayak itu kan cara pandangnya nang tatuha kayak itu cara pandangnya. Sabar dan bujur. Yang penting ketika kepada Allah jangan si hamba merasa sombong, merasa harap. Amun selang saya kan misalnya dia dah bilang harta lagu memai kan mana mas ke anak lain nah kan jadi bisa pulang lah nang kalah tadi kan seandainya nih kada sabar kan. Nah lebih baik dimenangkan Tuhan kan lalu bersyukur kepada Allah. Jadi kayak apa Tuhan memperlakukan hambanya itu macam bagaimana perasaan si hamba berhubungan kepada Allah itulah jalannya masing-masing. Jadi nang manang ada jalannya orang bersyukur, nang kalah ada jalannya orang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tercerita pada zaman dahulu Harun Ar-Rasyid juga seorang raja yang mengatur negerinya atau kerajaannya dengan aturan Islam. Karena orang baru itu tidak jadi khalifah pasti alim-alim orang baru itu jadi khalifah teman. Ada yang ini memang dididik sudah ilmu agama lalu diangkat menjadi raja. Harun Ar-Rasyid ini. Jadi menurut sejarah dari dinasti Abbasiyah yang paling adil adalah Harun Ar-Rasyid. Yang paling bagus memimpin adalah Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Waktu itu terjadi suatu kesalahan di pasar, yaitu ada seorang pemuda yang beragama Nasrani melanggar peraturan di pasar. Akhirnya diberikan hukuman karena melanggar peraturan yang sudah bagus diaturkan. Lalu akhirnya si pemuda tadi diambili kan, hendak disidang orang lah, dibuktikan di mana pengakuannya. Lalu diutuslah seorang petugas lah, jangan polisi jangan, seorang mengambil kepada pemuda yang beragama Nasrani tadi. Ya, mana menyerah kan kada melawan nih, bubut tadi dia di kuda kan, jalan. Di pertengahan jalan ada ketika itu melewati orang mencari kumpai. Nah, macam makani ternaknya gitu lah. Kumpai itu kan dikarut-karut kan, dikabat kan, lalu diada di kuda. Nah, soalnya kumpai tadi rupanya ada muratak dipiringkan ke sini, gugur. Jadi ke sini gugur pula. Tuhuknya masuk nih meratakan gugur terus. Si orang peternak tadi mencari kumpai tadi. Akhirnya kalapahan maatur nang kumpai nang bakarut tadi kan. Lalu berucap asal apa kalah namanya bejikir lah ya kan si petani tadi nang si orang begeduhan ternak tadi. Lalu berucap la haula wala quwata illa billah. Kayak kita kan apa kalah atau istighfar kan atau apa kan kita kalapahan lah. Lalu kan berzikir kepada Allah haula wala quwata billah. Itu kan biasanya orang nang kalapahan itu kan atau tapakalah itu kan atau berzikir kepada Allah la haula wala quwata illa billah. Polisinya ini kan orang Islam, anak buah raja. Ada si pemuda nang Nasrani tadi mendengar zikir la haula wala quwata illa billah, sekalinya berpanggil kan lawan polisi. Wah, harapnya zikirnya tuh. Nah, harap zikirnya tuh aja. Orang Islam kan orang Islam udah biasa. Kan baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Apa sautannya? La haula wala quwata illa billah. Artinya kan dibawi sembahyang nih. Amun kada Tuhan ya mungkin kita hawa, itu kan. Hayya 'alas shalah, ayo kita sembahyangan. Apa sautannya? La haula wala quwata illa billah. Artinya kami ini pun kada ada petunjuk Allah Taala,
mun kada ada pertolongan Allah Taala kada aku sembahyang juga kan. Nah, artinya berserah Allah Taala lah kemudian kawa melaksanakan perintah Allah dengan panggilan orang azan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Sahutannya la haula wala quwata illa billah. Itu biasanya kita membaca zikir itu, mendengar dan mengucapkannya. Tapi orang nang Kristen tadi, nang Nasrani tahajud mendengar. Tahajud dengan baca zikir itu. Jadi ujar si nang polisi tadi, kenapa gerang ikam kan jadi tahajud mendengar zikir itu? Kalimat itu ujar muharat nih. Ujar si nang Kristen harat bacaan itu. Aneh juga kan ikam nih mengatakan kalimat itu besar dan agung dan hebat, tapi ikam ada beriman dengan Allah Ta'ala. Ujar si pemuda nang Nasrani, keajaiban nang kurasakan itu, tahukah aku mendengar bacaan la haula wala quwata illa billah itu mempelajarinya itu dari malaikat di atas langit. Malaikat di atas langit membaca bacaan itu, lalu aku terima bacaan itu, aku hafali. Belajar dari langit, dari malaikat di atas langit. Baginya lagi polisi tahajud mana? Ujian polisi mana boleh kan kamu terbang ke atas itu kan jadi dapat ilmu dari malaikat yang dari langit. Nah akhirnya ujar si nang pemuda nang Nasrani tadi panjang kisahnya anuai mana? Panjang kisahnya anuai mana? Nah apa lanjut nang stiker itu deh. Panjang kisahnya anuai mana? Nah itu kan. Jadi aku belajar dari malaikat ini panjang kisahnya. Kisahkan aja polisi itu masih kan berbeda aku bang, kisahkan sambil kita berjalan-jalan ini sampai ke kerajaan kisahkan semuanya. Nah ceritanya berawal dari aku ada bisi paman nang sugih, sidin bisi anak gadis nang cantik rupawan. Lalu aku sebagai sepupu pada suatu masa suatu saat merasa pede, lalu aku melamar sepupu tadi kan. Nah, orang Kristen ini melamar lawan sepupunya. Tetapi paman ini rupanya kada setuju dengan lamaran si kemanakan tadi. Lalu ditolak. Ibadah ditolak, dikawinakan. Nah, kan lain artinya kan yang lain ada berdatang dari mana lain. Padahal si sepupu ini tadi dulu berdatang si kemanakan nih ditolak. Lalu ada yang berdatang dikawinakan. Dah kan artinya sepupu ini debat orang lain nih. Sakadinya di malam pertama, nah lakinya mati. Mati sana laki di malam pertama mati saja. Kada apa kan? Nah, kisahnya nih, lepas bini membunuh kali juga kan, mati depan lah kisahnya. Nah, matinya kada pati ketahuan mana? Ya kada orang menghantam, ada ceknya bekas-bekasnya lah, ada bekas nang bekas apa manusia lah, manusia kan mematinya tuh, matinya apa misterius lah. Nah, imbah mati nang laki, sadang-sadang berdatang pulang dari si nang sabubu tadi kan, nang sinang berkisah tadi. Tetapi pamannya menolak. Ada pun yang berdatang kawinakan pulang. Sakanya suami yang kedua di malam pertama mati pulang. Nah, napa nih kisah ajaib bener lah. Tatap dia pemandi kada mengawinakan lawan nang si kamanakan tadi. Sampai 3 ikong deh kawin none. Ketika suami yang ketiga mati pulang malam pertama. Nah, ini kan serang bener nih. Kira-kira laki itu tangan deh. Makanya mater nyawa ini kan biar kayak kisahnya kan. Memang pembininya muas bener. Kira-kira lah bini laki nang suami yang kedua itu kan ada melihat itu lalu hak pacar berdatang bilang kan. Nah kada pikirkan lagi nang tadi mati kan mungkin dia tuh tak menujur jangan habis umurnya nih. Pas orang kayak itu juga kan. Nah ketiga kali juga mungkin sama 3 kali itu berpikir dia orang lah. Ini juga kada kali lawan-lawan lagi dah. Sama kan memater nyawa kan sampai nang 3 kali sudah orang berturut-turut. Nah akhirnya tetap si nang sepupu ini cangkal mesti hendak nih. Nah rupanya ada kawadi tetambah lah si hendak kan lalu melamar. Akhirnya pamannya nih muyak sudah kan daripada orang lain kan yang keempat nih mati deh. Kamu asal orang ini kan suruh kan kawinakan sekalian nih. Nah, dikawinakan. Karena tahu di pamannya ini kan orang tahu tanang kayak macam hakun ini melamar ke anaknya tadi. Lalu dikawinakan kepada si sepupu sebagai suami yang keempat. Ketika di malam pertama, nah lalu rupanya si laki-laki ini hendak keluar sebentar, keluar kamar, sakarinya ada hantu saja di luar nih. Nah, gonanya kayak gunung. Ya kayak gunung itu kan berdiri nih di muka nang kamar nih. Nah, lalu pulang berteriak pulang mahiau kepada si pemuda nang beragama Nasrani tadi kan. Ujarnya, "Ika mana-mana?" Bertuntung mungkin keluar lah masuk. "Ika mana?" Ujar nang si pemuda itu, "Aku manunti biniku." Ikam tahukah bagaimana nasib 3 orang suaminya yang sudah nang tadi dulu itu? Nah, ujar si hantu nang guna tadi kan.
tahu ya aku aja. Nah, artinya kan nomor 3 ini kamu membunuh lah. Nah, kan hantu ini udah pada jaga sini kan. Artinya anak itu kan juga nih. Anak itu kan juga ikam nih digikong dengan jadi korban. Ikam kan jadi 4 nih menggenapi. Nah. Lalu ujar si hantu, amun ikam hendak selamat, ku beri ikam kesempatan hidup, kadang mati ini. Ikam harus menepati janji loh. Kita bikin perjanjian. Kayak apa perjanjiannya? Ini bini ini kita bukan. Oh, hendak biasanya hantu nih. Nah, orangnya orang Kristen, panjangnya bininya nih lah. Tahu orang Islam nih. Nah, ini kisahnya orang kan orang Kristen, bininya ini sama dengan memiliki bini nih. Nah, daripada orang Nasrani. Hendak juga sekalinya. Jadi kita berbagi waktu kan. Bila malam ya hantu giliranku, bila siang giliranmu. Bila ada hakon ikam. Nah, kan. Panggil dulu nih. Artinya sama tuh kita nambah 3 tuh itu juga artinya kan harus setuju bang dari bunuhnya. Nah saya orang bini kan dapot tanpa hupan kan hantu. Nah jadi kan nang si pemuda ini daripada mati nasib kan ada cara saya bingkai berendam loh nih. Nah artinya kan nang tadi dulu kan kita sempat menikmati nih matian berendam. Ada ini kan seorang sudah lawas dan mengidam-idamkan dia sudah di hadapan mata ada pulang penghalang oleh hantu nang kayak gunung tinggalnya kan pas dibunuhnya seorang ya udah. Nah akhirnya ayo ya pak aku nih. Nah perjanjian kan bikin kontrak mana. Nah akhirnya malam itu selamat kada mati. Kira-kira orang di kampung itu menghadang dengan subuhnya lah. Ada kabar kan ada yang mati orang subuh itu. Sakanya ada deh aman aja kan. Berarti nang keempat nih sakti berarti lah. Nah kau memecah rekor loh nih. Nah biasa orang batian malam pertama ini kada mati. Nah orang ada hadang kada tadangan kabar mati ada juga di cungkong orangnya turun mana. Nah kada mati. Berjalanlah ke itu keadaan kan sampai seminggu 2 minggu mungkin beberapa bulan kayak itu keadaannya nah kayak apakah kisahnya kayak itu adalah nah artinya selamatnya dari kematian kali dibunuh. Rupanya si hantu ini merasa bakawan kan bini bukan bang asal bakawan dan lawan si nang orang manusia ini kan lalu pada suatu malam hantu ini membawa perjalanan bawa raun. Oh jadi si hantu tadi malam ini aku hendak raun 4 kayak kamu kemana raun? Apakah tulak hulu kahilir kemana kan ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat nang rame-rame kan hiburan. Kada aku raunnya ke atas langit tarabang. Nah kan hantu bisa tarabang. Nah keempat aku hendak mencuri-curi berita-berita langit. Nah hantu ini kan kada juga dengar nah. Kalau ada berita-berita nabi nata turun ke bawah kan atau kau mendengar, kau akan dikisahkan kepada kakawanan manusia-manusia yang di bumi ini. Nah, malam ini hantu giliranku nah, coba aku hendak buka meraun nampatkah? Lalu akhirnya si pemuda Nasrani ini hakun. Ayo aja, aku naik 4 ikam. Karena masa bakawan sudah kan. Nah, saatnya hantu ini bisa berubah wujud. Ia berubah menjadi seperti apa unta. Nah, kalau hantu kan berhembin tangan talapah pakaian berhembin kan menjadi unta nyaman menunggang kan. Nah, hantu ini berubah bentuk menjadi seperti unta. Nah, jadi hantu itu diberikan Allah Taala kekuasaan kawa berubah bentuk. Tapi kalau hantu itu bentuknya selalu nang kada baik mana? Nang seram-seram aja. Tapi kalau malaikat itu bisa berbentuk menjadi rupa-rupa yang bagus-bagus. Berarti cerita kan ada seorang wali Allah Ta'ala meninggal dunia, sakanya di pekuburan itu banyak lakian bunga-bungas, pemuda tampan rupawan banyak tak ada hadiran di situ di pemakaman. Ada seorang wali yang lain melihat, tahu nggak siapa itu ada buat malaikat menyerupa jadi manusia. Nah itu bisa malaikat itu menyerupa menjadi bentuk nang bagus-bagus. Tapi kalau hantu yang menyerupai nang kada bagus saja atau nang biasa saja. Akhirnya dikendarai kan ditunggang si hantu tadi. Silahkan jika naik ke belakangku, dia sudah duduk, lalu bakaya bisit, akhirnya terbang ke atas. Nah ini kan bahaya ada pesawat dah, apa merasa terbang tuh kan dibawanya ke atas. Nah rupanya tinggi terus nih sampai ke zona terlarangnya kan hantu tuh bahari itu kan kawanya naik ke atas sampai lagi 7 kawanya. Lalu tuh Nabi Isa lahir itu dilarang hingga lagi pertama aja kawan ditembus lagi 2-3 selesai dah lagi. Bila wani meliwati timbak orang kan di surah Tabarak tuh nih. Nah, di Tabarak itu kan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Maknanya kami jadikan bintang itu untuk melempar atau menimbak syaitan-syaitan. Bila kanan itu lalu ada yang hancur sampai 2/3 hancur, ada yang cacat, ada yang gila. Lalu hantu ini kada kau bakutik lagi dia bakal timbak tuh lalu ini berdiam di tempat-tempat angker. Gerinya mah ngutangi orang ngarannya gaul katanya hantu tuh nya gaul. Jadi kan kami ini kan akan jadi anak gaul nih. Padahal gaul tuh anak hantu.
hantu nak ada timbak tuh kan betaknya di tempat-tempat angker tuh hantu ngarannya gaul. Itu dari surah Tabarak tuh ada tafsirnya tuh. Itu hantu nak ada timbak di timbakan tahi-tahi bintang tuh kan. Nah, itu Syihabun Tsaqib. Nah, itu jadi malaikat ini menimbaknya tuh dengan bacaan zikir. Rupanya ketika sampai Nabi Muhammad lahir kan semua langit kada kawal lagi dinaiki. Sampai langit pertama pun tidak naik lagi. Padahal kan kesempatannya bila naik ke atas langit itu kau mendengar kabar-kabar malaikat ini bukan di badahannya lah. Ini akan terjadi di bumi ini, di dunia akan terjadi ini. Jadi rupanya berita itu kan bahasa kasarnya bocor lah. Nah, malaikat dipanggil-panggil kan dicontohnya, lalu dikisahkan dan kekawanannya yang ada di dunia. Itu bahari itu kan ceritanya. Sehingga bahari itu bila kawan hantu sakti-sakti. Karena beritanya bujur-bujur kan dapat asli dari langit wajib. Kita kata lagi timbak kurang. Ada zona terlarang situ kan dia sampai ke situ pecah timbak orang. Rupanya ada ingat lagi nih, tarabang terus. Nah bagi kalau lawan kawan nih kan. Lalu malaikat menimbak dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Nah, itu aja zikirnya kan. Bacaan zikirnya kayak itu soalnya hantu ini kok pantangnya. Rupanya bacaan gitu lah. Kata kamu menangan bacaan kayak itunya. Tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dia mendengar zikir gini, nah langsung hantu tadi habis tenaga langsung. Pesawat habis apa? Habis minyak pesawatnya lah. Ada kawan lagi berjalan kan. Nah, buntu langsung terbalik, gugur. Nah kayak orang mati jadi. Untungnya kan tadi hantu nang gugur. Seorang marabahi hantu kan. Ya seorang takabur, seorang remake-nya lawan. Nah, hantu baru debau nya seorang gugur ke hantu nih. Arti hantu nang tapajelnya kan nang tatindihnya nih. Nah, rupanya tepalan tinggi kan hingga pingsan berdua lawan. Setelah berlalu beberapa waktu, lalu sadar. Untung tadi dulu manusia yang sadar. Ya tadi hantu kan, buka hantunya, tulak kemana nih kita bisa kita balik lagi. Nah, saatnya di mana nih? Tempatnya jauh bener nih, lain asing tempatnya nih. Kan sudah terbang ke atas tadi gitu. Mana buminya nang gugurnya kemana? Nah, apa kita balikan lagi? Tenang aja hantu. Tempat kita balikan. Ini kami pinjam pula, pinjam. Nah, dia pinjam, jelas pas dia ke rumah sudah. Nah, jadi hantu tuh punya kemampuan lari kemana-mana kan untuk berjalan-jalan tuh sedetik aja sampai. Itu kehebatannya namanya diberi Tuhan kekuasaan demikian. Kami kabarnya kunyo-kunyo kemana-mana. Itu kan bukan mereka akan diberikan Tuhan demikian. Tapi walaupun demikian orang beriman itu kan kalau sudah imannya lebih kuat daripada keadaannya kan pada keadaan lahiriahnya, maka orang beriman itu menakutkan bagi hantu. Ada yang tafsir itu kan di sawi itu disebutkan hantu di kalapa-kalapa dikaratak. Kalapa-kalapa dikaratak. Jadi kawanannya melihat kawan kalapa-kalapa dikaratak leh. Datang seekor. Nah, pajak kawan tu kalapa-kalapa dikaratak. Hantu kesurupan. Kalapa-kalapa dikaratak leh. Hantu kesurupan. Ada kisah di tafsir sawi itu lah. Nah, lalu kawan berpandiran dia mana kuni hanya datang itu di mana kuni. Nah, kawan kita aja kalapa-kalapa tu kesurupan. Iya amja di pada hidup aja beberapa para lawali Allah Taala nasa seekor ahli zikir itu tetap juga para kasih sakrum. Rupanya orang wali itu ahli zikirnya nyatrom ke malaikat kepada hantu tadi. Tadzakkaru fa idahum mubsirun ayat Qur'annya itu. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ketika mereka berzikir, maka mereka dapat melihat sesuatu yang kebenaran sejati. Hingga hantu itu kan kalah dari kekuatan zikirnya orang wali-wali Allah Taala. Nah, jadi kata diuparki kan. Nah, kisah Imam Al-Ghazali itulah kisahnya kan anak mursyidin hendak meninggal dunia. Dibacakan talqin zikir orang menyahuti. Ada nama aur rupanya lah, ada kamu nyahuti pada ini bagus saja orangnya kan, dijikir apa tidak nyahuti. Cuma nggak kan dia mati nih, sudah sakaratul maut. Dipadahkan orang Imam Ghazali, wahai Imam, itu murid pian sudah sakaratul maut, tolong ditinggiakan. Pinang arif benar keadaannya nih. Nah, lalu Imam Ghazali dan anukan mendatangi, bertungkat sedihlah, masuk ke rumah assalamualaikum, salam, masuk ke kamar, hanya tungkatnya masuk, ya gede boban di kamar tadi. Gede bau di kamar. Kenapa? Kada ada orangnya, tapi gede bau di kamar tadi. Masuk sidin, lalu sidin memarahi gede murid tadi, lalu mentalkinkan zikir la ilaha illallah, disahudinya langsung. Ini dari sahudinya meninggal lagi apa? Nyaman benar kan? Nah, lain tuanya menjikir apa demam? Kada kau nyahuti, biasa dia jadi langsung menyahuti. Lalu bertakun orang, wahai imam, kenapa gede bauan tadi? Nang gede bauan apa? Iya, gede bauan tuh hantu nama aur si muridku nih. Ini hanya mengucapkan zikir di aurnya supaya matinya seul khatimah namanya. Jadi di aurnya. Jadi ketika aku masuk, itu tungkatku masuk, itu buka hanai, enggak ada buka di
pukul tongkat ngangkat bijo saya angkat hantu berarti. Artinya kan takutanannya lah nanti Imam Ghazali ini karena kawatan zikir sini bukan karena lahiriahnya kan gua tongkat tapi karena kawatan zikir nah ada pada Imam Ghazali itu mengutanakan hantu bukaan. Nah begitulah ceritanya adalah cuma kan orang ahli zikir ini kan sembarangan kan lah perjuangannya kan jika orang dikatakan sebagai ahli zikir. Ya begitulah kalau kita tuh kan suka berzikir kepada Allah seperti kita ibu sembahyang berwirid kan. Nah karena pulang ada bisi amalan-amalan kan ambil ijazah dan guru kan atau kita bisi imdad kan. Nah bila kita bisi imdad kan nah, ada bisi imdad langsung dapat dari tokonya nih. Artinya memang asli kita kan dari sana kan bukan membutuh kopi lah. Lalu kita amalkan maka sah amalan kita kan ijazah dari guru kumpul. Nah maka dengan cara demikian kita belajar menjadi orang ahli zikir. Kan wirid dibaca itu melatih kita zikir muntung akhirnya menjadi zikir hati. Akhirnya sampai di muka rumah. Nah, lalu tak pikir kan si laki-laki ini artinya kan aku ini dapat bacaan dari malaikat tadi dari langit kan. Tahu apa itu malaikat lainnya. Bacanya apa deh? Rupanya ingat untunglah ada hilang di bacaan itu tersimpan dalam ingatan la haula wala quwata illa billah. Ya, itu bacaan dari nah hantu sampai tadiam kan kada bokotik lagi gugur tadi kan. Akhirnya ketika sudah di siang hari lalu ini berpandiran dan bini kan artinya rumah kita nih kamar kita tutupi bina ada luang nah harus kita tutupi supaya rumah ini kan ada luangnya lagi. Nah itu. Lalu berdua di bini kan kepadanya itu di mana ada ruang tutupi. Nah supaya rapat rumah ini kan ada di ruangan lagi. Malam itu giliran syaitan mana? Nah, ya syaitan bisa datangnya malam-malam. Ya syaitan aku anak masuk. Giliran itu nabi dia silakan. Dia masuk kancing lawang, lalu dia anunya muntung ini kan di bintangan ada wadah kunci kan lawang itu ada wadah kuncinya itu kan, ruang kunci itu nah. Lalu disuruhnya muntung di situ, dibacanya la haula wala quwata illa billah. Ya gede banget rumah langsung. Gede bau bacaannya. Baca anak kedua pulang. Baca anak ketiga pulang, akhirnya baku ciak mana dari rumah tadi. Nah, lalu nabi ini mahyau karena laki cepat masuk ke dalam, lihat apa yang terjadi. Sekalinya, apa yang terjadi ketika dibaca la haula wala quwata illa billah, hana bukahnya mencari ruang. Ini ruang halus kalau keluar rupanya lah. Nah, ruang ada lagi. Pokoknya hantu ini ketika menyerupai jadi manusia kan, ini hana keluar ada ruangnya kan, ada ruangnya. Nah, cari-cari gede bau. Kalau ada tauleh, baca ulang anak kedua, lalu turun api dari atas menembus ke palapun kamar tadi. Baca yang ketiga, la haula wala quwata rupanya keluar api tadi membakar kepada hantu tadi hingga hantunya dibakarnya menjadi haram. Nah, akhirnya selamatlah keduanya daripada kejahatan hantu tadi. Nah, kan orang kafir Allah, orang Islam dia ada apa itu kan? Kita kan orang Islam masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, buka ada hantunya, kalau masuk dia hantunya ada di rumah makhluk. Kada obat beli yang bang nih, ya kan tutup bila orang bukaan kan, masuknya bila kada dikir kan masuk ke rumah, tempatnya ada dalam kan. Karena pulang bila kita nak makan pulang baca bismillahirrahmanirrahim, kada obat makan pulangnya. Nah, jadi kalau orang yang kada dikir tu, anyangan tu atau orang-orang non Muslim ni kan bacaannya tu kada bujur, penganyangan tu kan, rumah nyamannya kan di rumah badi obat guring, kada makan, sampai kan di Quran tu wa asyrikhum fil amwali wal aulad. Silahkan ya Tuhan jika menggabungi manusia ketika mereka berusaha mengurusi harta dan ketika mereka mengolah anak. Nah, sampai orang kafir itu kan ketika ada berzikir itu kan mereka sampai mengolah anak tuh diumpati oleh syaitan juga. Itu orang beriman tuh hati-hati juga kan bila kita ada bujur berzikir kepada Allah Taala diumpatinya juga kan. Nah, itu. Kita masuk ke rumah bacaan kan hantu ada obat, nah jangan parai kita ada dalam di sini kan. Nah, kita makan bacaan mana? Jadi sampai jadi ketika orang beriman itu kan ingat bacaan mana? Ketika sampai pertengahan lalu baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca bismillah di awal dan akhir artinya kan sebagai mengqadha atau membayari bismillah dari awal kalau kita baca tadi, maka syaitan itu jadi ini yang muak, bukan yang muaknya timbangan manusia kan bang dah. Artinya kan apa yang didapatkannya parah itu kan. Jangan dipahami muak, lalu dia nasi nang muaknya itu dimakan sama syaitan ya ada pahaman kan. Artinya gagalnya mendapatkan. Kan kita bila makan kan dibaca Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami rezeki yang Tuhan berikan ini kan. Artinya bila kita kada bacaan lalu berkahnya dari syaitan. Nah, lalu itu kan menjadi kita kada bapak kan makanan itu kada maulah jadi kita mengerjakan ibadah kepada Allah karena keberkahannya diambil oleh syaitan. Dan itu menjadi kebanggaan baginya kan ketika syaitan ini berhasil mendapatkan apa yang dimiliki manusia. Gara-gara manusia itu kada berzikir kepada Allah Taala. Nah, ketika diceritakan itu kepada si raja, akhirnya raja merasa beruntung dengan cerita itu kan.
supaya cerita ini kawal dikisahkan kepada kaum muslimin, karena ini asli menghadapi cerita itu kan desa bujur mengalami. Akhirnya semua nang hukuman kepada si pemuda Nasrani dibebaskan oleh raja karena ia telah memberikan cerita yang sangat baik. Lalu cerita itu dibukukan orang hingga sampai kepada sekarang ini kan dicetak orang di kitab ini. Nah, itu ceritanya. Jadi artinya kan orang yang berzikir itu adalah orang yang minta dibentengi kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada kan di imdad itu doakan supaya jangan diganggu iblis. Nah, apa doanya? Cari jadi imdad lah, ada tuh. Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran bi'uyumina. Ya Allah, engkau telah menguasakan kepada kami musuh yang sangat tahu dengan keburukan kami. Kan kita waktu surangan kan melihatnya, tahunya kita ini di mana kesalahan kita pandai kan. Kita di rumah, kita di mana kan tahu harusnya. Jangan syaitan tuh kamu nyerupa ini kan diadu dombanya kita bisa bakal hian mana. Untungnya nak lagi menyerupa. Itu kan syaitan tuh kadang-kadang menyerupa kepada manusia kan, berarti awam menggoda aja, tapi kalau menyerupa ada lagi. Dan itu awam menyerupa kan, atau kepada orang kafir di kawannya menyerupa tadi. Basiran buyubina, mereka melihat kepada segala keburukan kami. Nah, sehingga ketika kita membuat bacul-bacul pakaian itu ada bacaan lah, supaya jangan sampai dilihat oleh orang-orang gaib tadi. Kan kita taburujur misalnya kan bacul pakaian melihat jin lalu kan melihatnya, lalu di mulutnya kita macul pakaian itu ada bacaannya supaya bila kita macul pakaian itu ini akan melihat. Misalkan di kamar mandi kan macul pakaian ya, ada bersih-bersih atau di kamar kan surangan bersih-bersih itu kan jinnya bebasnya kalau kolonyor kan melihatnya. Lalu di mulutnya kita wakannya terhina kita kan ketika awal kita lihat dari mereka. Ada bacanya banyak, ada melihat buatnya walaupun kita suruh macul karena macul kita baca. Handap di bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Mungkin hafal di saling dengarlah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Isok tahu ni bang biasa hafal kira. Tahu. Anda bacanya hafal saling dengarlah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bila kita baca itu hanya kita pacul pakaian kita, maka iblis setan iblis atau jin yang melewati kita kadang melihat aurat kita. Itu Allah menutupi akal. Hingga kadang permainkan kita. Nah, itu kan. Jadi ketika kita dilihat oleh mereka, walaupun kita misalkan surangan, tahunya di mana-mana kelemahan kita. Basiran bi'uyubina. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Mereka semua dapat melihat kami, tapi kami kadang melihat mereka. Artinya musuh mereka harap benar nih. Amun kita bakal lihat, tahu di kita. Orang melihat kita melihat orang itu. Kita kalah dah. Tapi kita minta kepada Allah perlindungan. Maka Allah yang menjaga kita. Kenapa? Karena syaitan kadang melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat oleh syaitan. Nah, sehingga kita kalau buka ke Allah Ta'ala, kita nyaman dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Sehingga jikir-jikir perlindungan doa-doa itulah yang penting kita baca agar Allah menolong kita daripada kejahatan musuh nang kata-katawan ini. Allah mafa'aisu minna, ya Allah putus asakanlah bubuhan syaitan iblis mereka yang penggoda ini daripada kami. Kama ayasahu min rahmatik, sebenarnya engkau ya Allah memutus asakan mereka daripada rahmatmu. Wabah itu minna, jauhkan mereka dari kami. Kama ba'ata bainahu baina jannatik, atau baina rahmatik, antara surga atau daripada rahmatmu engkau jauhkan, begitu pula jauhkan kami dari mereka. Itu doa dikarang oleh seorang ulama, lupa namanya lah, oleh Allah Ta'ala mengarang doa itu. Dibaca sendiri tiap hari, doa kita. Pada suatu hari ada tamu datang. Nah, siapa sampean ini? Saya tamu ini mengaku. Punya tamu ini, aku ini adalah perwakilan daripada iblis atau syaitannya kan. Nah, jadi utusan iblis nih, syaitan waktu itu kan menyerupa jadi manusia. Rupanya minta kayak pakainya kawalah menyerupa manusia, padahal kan kebiasaannya kada kawa syaitan dari manusia kada sembarangan kan. Lalu nya bepada perwakilan daripada iblis, pesan daripada raja kan, artinya sampeannya ada bisi amalan yang dibaca tiap hari. Tolong amalan itu pian simpan, jangan diberikan ke orang lain. Bila pian hakun ma'asi lawan permintaan kami ini, maka kami jamin pian mulai sekarang sampai mati kami saikum pun kada baca menggoda sampean. Pokoknya pian parah ini daripada godaan syaitan. Syaitan kada guna goda pian. Asalkan syaratnya satu, amalan pun jangan dikisahkan ke orang lain. Amalan mana di sini? Nah, pian baca tiap hari itu, Pak. Nang Allah minakasal ta'ala atau yang itu amalannya. Oh, kayak itu aja sidin. Amun tahu pada hari itu sidin bukannya aku palah amalan tuh. Malahan aku sebarkan ramai-ramai sidin. Kalau ini kan cetak fotokopi kan bagi gratis pokoknya. Nyaman orang seamalan saduniaan mengamalkan amalan itu. Itu ceritanya di kitab Tambil Mu'tarid itu. Akhirnya sidin bebedah itu jauh kan. Lalu akhirnya sidin ke mana-mana diungkai sidin amalan itu. Sampai akhirnya cetak di kitab
imdad guru sekumpul. Cari dia akan amalan supaya jangan diganggu iblis. Mungkin orang narancak digoda, orang narancak nang kesurupan, mungkin lah orang narancak nang ya kayak itulah kan. Ada kan nang ganggu nih kayak itu. Rancak aja baca gitu insyaallah. Bertawassul guru sekumpul kan dengan membaca di imdad itu insyaallah selamat daripada nang kayak itu kan. Judulnya kan amalan agar tidak diganggu iblis kan guru itu maulah nang judulnya doang kayak itu. Itu amalan itu. Nah, marilah kita sama-sama mengamalkan doa itu. Biasanya dibaca ibadah subuh tadi agar kita jangan sampai dipermainkan oleh syaitan tadi kan. Nah, karena syaitan itu kadang kita kalau merasa lah. Jadi kan kalau kita membaca di kitab Ihya Ulumuddin itu lah kita Zimmil Ghurur. Itu kan bagaimana syaitan itu menipu manusia itu. Kita yang sudah alim nih kan kita tahu juga ilmu kita ini gimana bisa ini masuk. Dirasuknya mana? Nah, itu ilmunya jadinya gawi gini. Asal kita bagus sudah. Biar kita menggawe sudah karena bila sudah jalan karena hanya belum kan bagaimana. Itu kan kehebatan taktiknya. Nah, kalau kita baca adalah harap benar atau permainannya itu kan adalah menggoda manusia. Jadi sealim-alim manusia masih kawan yang menggoda karena nanti suruh nang alim juga kan nang bisa merasuk dalam ilmu yang ada pada hati orang tadi. Jadi bilang alih selamatkan daripada godaan syaitan tuh. Kalau kita membaca keadaannya demikian, taktiknya kan, siasatnya, caranya menggoda manusia itu bilang mustahil kita selamat. Tapi kita minta tolong kepada Allah maka Allah yang menyelamatkan. Jadi hamba itu kalau mau memudahkan kepintaran, memudal sekadar ilmu aja kalah lawan syaitan. Namun ada Allah nama menolongi. Makanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita hanya baca Quran disuruh berlindung Allah daripada syaitan. Nah, berarti baca Quran itu kan harap sudah kan. Artinya bila baca Quran itu kan orang berzikir kelas tinggi sudah kan Quran itu. Ternyata di situ syaitan akan menggoda, akan mengganggu, akan merusak. Lalu disuruh kita diisyaratkan dengan membaca a'udzubillah. Itu kan daripada pentingnya adalah minta tolong kepada Allah daripada godaan syaitan ini. Semoga kita dengan berpuasa ini apa-apa yang di badan kita ini kan itu kan syaitan tuh dapat masuk kepada manusia lewat peredaran darah lah. Dengan kita berpuasa lalu itu dipersempit. Kemudian dengan demikian kita ini berhasil dengan puasa ini mengganggu bagi usaha-usaha syaitan untuk menggoda kita. Ya bagaimana usaha kita kan benar Allah menolongi. Nah jadi di antara puasa itu untuk mempersempit jalan-jalan syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Karena dengan puasa itu menjadi sempit. Semoga dengan puasa ini Allah Ta'ala beri kita semuanya keberkahan pada ilmu dan amalan dan keluarga dan apa-apa yang berhubungan kita. Diberikannya rezeki halal, luas dan berkah dan banyak umur dan ibadat dan sehat. Jika sampai kepada ajal kita nanti diberikan yang husnul khatimah, iman yang sempurna dan diberikan kita menerima syafaat ya Rasulullah SAW menjadi umat yang baik. Diberikan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nahu bisyarafus salih ila haudatin nabi wa ahli baitil kiram syai'illahu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawliq wal fatih lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa qadimul daril azim. Allahumma afina min bala'ik wa qubina fi qadaik wa utina syukran amaik wa hab lana ma wada'u awliyaik wa ja'al khairan min ayyamina wa as'ada yawma liqa'ik hatta nalqaka wa anta rabbina ya rabbal alamin. Allahumma inna Allahumma ma aqana ma akhtana ma ta'amna ma asrarna ma 'alanna wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin